Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wela Chania Putri dengan NIM N1A12003. Perkenalkan, saya Wela Septianingsih dengan NIM N1A1200011. Perkenalkan, nama saya Risa Octavia dengan NIM N1A1200048. Perkenalkan, nama saya Hana Azhara Azri dengan NIM N1A1200870. Pertama, pengertian kesehatan reproduksi usia lanjut atau lansia. Menurut WHO, lansia merupakan seorang yang memasuki usia di atas 60 tahun. Lansia juga merupakan kelompok umur pada manusia yang telah memasuki tahapan akhir pada fase kehidupannya. Secara biologis, lansia akan mengalami penuaan secara terus-menerus yang ditandai dengan penurunan fungsi fisik, biologis, dan kemampuan beradaptasi dalam lingkungannya. Karena perubahan-perubahan inilah, lansia dipandang sebagai beban dalam sebuah keluarga. Adapun pembagian kelompok lansia menurut WHO ada 3. Yang pertama itu adalah kelompok usia lanjut. Kelompok usia lanjut kisarannya itu sekitar 60-74 tahun. Yang kedua itu adalah kelompok usia tua, kisaran umurnya itu 75-89 tahun. Dan yang kelompok ketiga, usia sangat lanjut, kisaran umurnya di atas 90 tahun. 2. Kategori penduduk lansia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 dijelaskan bahwa terdapat 2 kategori penduduk lansia. Nah, yang pertama itu adalah kategori lansia potensial. Lansia potensial yaitu lansia yang masih memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa menggantungkan hidup kepada orang lain. Yang kedua, lansia non potensial. Lansia non potensial adalah lansia yang tidak mampu lagi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, sehingga menggantungkan hidup kepada orang. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perubahan-perubahan yang dialami oleh lansia. Yang pertama, perubahan fisiologik. Perubahan fisik yang dialami oleh lansia seperti yang pertama ada sistem sensori. Lansia dengan kerusakan fungsi pendengaran dapat memberikan respon yang tidak sesuai, sehingga dapat menimbulkan rasa malu dan gangguan komunikasi verbal. Yang kedua, ada sistem muskuloskeletal, di mana terdapatnya penurunan tinggi badan, redistribusi massa otot, pergerakan yang lambat, pengurangan kekuatan dan kekakuan sendi-sendi. Yang ketiga, ada sistem integumen, di mana perubahan terjadi khususnya pada kulit, seperti keriput, kulit yang kendor, dan kulit yang mudah rusak. Yang berikutnya ada sistem kardiovaskuler. Penurunan ini terjadi ditandai karena adanya penurunan tingkat aktivitas tubuh yang mengakibatkan penurunan kebutuhan darah yang terorganisasi. Yang berikutnya sistem pernafasan. Implikasi klinis menyebabkan kerentanan lansia untuk mengalami kegagalan respirasi, kanker paru, emboli pulmonal, dan penyakit kronis seperti asma dan penyakit obstruksi menahun, di mana penambahan usia yang menyebabkan kemampuan pegas dinding dada dan kekuatan otot pernafasan semakin menurun. Berikutnya ada sistem perkemihan. Berkurangnya kemampuan ginjal untuk mengeluarkan sisa metabolisme melalui urin, serta penurunan kontrol untuk berkemi, sehingga terjadilah kontinensia urin pada lansia. Yang berikutnya ada sistem pencernaan. Perubahan fungsi gastrointestinal meliputi perlambatan peristaltik dan sekresi, sehingga mengakibatkan lansia mengalami intoleransi pada makanan tertentu dan gangguan pengosongan lambung, dan perubahan pada gastrointestinal bawah dapat menyebabkan konstipasi, distensi lambung, dan interstisial atau diare. Serta yang berikutnya ada sistem persarafan. Lansia akan mengalami gangguan persarafan, terutama bagi lansia yang mengalami keluhan seperti perubahan kualitas dan kuantitas tidur. Berikutnya kita akan membahas mengenai perubahan yang kedua, yaitu perubahan psikososial. Perubahan yang terjadi pada aspek emosional lansia adalah respon lansia terhadap perubahan-perubahan yang terjadi atau yang berkaitan dengan suasana alam perasaan,
sehingga lansia merasa tidak dihargai, merasa sendiri, dan tidak diperhatikan, mudah tersinggung, dan selalu ingin didengarkan. Ciri-ciri gangguan psikososial yang dialami oleh seorang lansia diantaranya seperti adanya perasaan cemas, khawatir berlebihan, takut, mudah tersinggung, sulit konsentrasi, bersifat ragu-ragu, merasa kecewa, pemarah dan agresif, reaksi fisik seperti adanya jantung yang berdebar, otot tegang, serta sakit kepala. Berikutnya kita akan membahas tentang perubahan psikologik, yaitu melambatnya rangsangan sensoris berpengaruh terhadap kemampuan untuk bersosialisasi. Kondisi tersebut akan menimbulkan keterbatasan dalam melakukan komunikasi yang efektif antara lansia dan lingkungan sekitar. Nah, dalam perubahan psikologi ini, kita memiliki dua kemampuan. Yang pertama, kemampuan belajar. Lanjut usia yang tidak mengalami masalah fisik atau mental masih memiliki kemampuan belajar yang baik. Hal ini sesuai dengan prinsip belajar seumur hidup, bahwa manusia memiliki kemampuan untuk belajar sejak dilahirkan sampai akhir hayat. Yang kedua, ada kemampuan pemahaman. Penurunan fungsi indera pendengaran mempengaruhi daya tangkap serta kemampuan pemahaman terhadap sesuatu. Lansia seringkali tidak dapat memahami sesuatu dengan baik. Disinilah peran keluarga dan pasangan hidup berpengaruh besar terhadap kondisi lanjut usia untuk menemukan motivasi agar tetap menjalankan kehidupan yang lebih bahagia. Nah, selanjutnya perubahan yang keempat, yaitu perubahan pada aspek emosi atau perasaan lansia. Aspek emosi atau perasaan adalah bagian subjektif sebagai sesuatu yang menimbulkan kesenangan atau kesedihan yang pada dasarnya dibedakan atas beberapa hal. Yang pertama, secara biologis, yaitu meliputi perasaan indera seperti panas dingin, pahit, asin, dan lain-lain, serta perasaan fitasi seperti perasaan lapar, haus, kenyang, dan perasaan naluriah seperti perasaan kasih sayang, cinta, dan perasaan takut. Nah, yang kedua, psikologis, meliputi perasaan diri, perasaan sosial, perasaan etis, estetis, perasaan intelek, dan agama, di mana pada usia lanjut, umumnya terjadi perasaan yang tetap berfungsi dengan baik, dan jika ada yang mengalami penurunan, seringkali aspek biologis sebagai akibat dari penurunan fungsi organ tubuh. Pada lanjut usia, terkadang menunjukkan emosi mereka yang kurang stabil. Saya akan menjelaskan tentang karakteristik pada lansia. Ada beberapa karakteristik yang terdapat pada lansia, di antaranya yaitu: yang pertama, adanya periode penurunan atau kemunduran yang disebabkan oleh faktor fisik atau psikologis. Yang kedua, perbedaan individu dalam penuaan. Ada yang menganggap periode ini sebagai waktunya untuk bersantai, dan ada pula yang menganggapnya sebagai hukuman. Yang ketiga, adanya stereotip-stereotip mengenai usia lanjut yang menggambarkan masa tua tidaklah menyenangkan. Yang keempat, yaitu sikap sosial terhadap usia lanjut. Kebanyakan masyarakat menganggap orang yang berusia lanjut tidak begitu dibutuhkan karena energinya yang sudah melemah. Tetapi ada juga masyarakat yang masih menghormati orang berusia lanjut, terutama yang dianggap berjasa bagi masyarakat sekitar. Yang kelima yaitu mempunyai status kelompok minoritas, yaitu adanya sikap sosial negatif tentang usia lanjut. Yang keenam, adanya perubahan peran. Hal ini terjadi karena para lansia tidak dapat bersaing lagi dengan kelompok yang lebih muda. Yang ketujuh, penyesuaian diri yang buruk. Hal ini timbul karena adanya konsep diri yang negatif yang disebabkan oleh sikap sosial yang negatif. Yang kedelapan, adanya keinginan untuk menjadi muda kembali dan mencari segala cara untuk memperlambat penuaan. Selanjutnya, penyakit yang sering terjadi pada sistem reproduksi lansia. Usia lanjut membuat sistem kekebalan tubuh menurun, sehingga kemampuan tubuh untuk melawan infeksi semakin memburuk. Situasi ini membuat para lansia lebih mudah mengidap penyakit menular seksual tertentu. Adapun penyakit menular seksual yang biasa mengidap lansia yaitu: yang pertama, herpes genital. Herpes genital adalah penyakit menular seksual pada pria dan wanita yang ditandai dengan luka lepuh di area kelamin. Yang kedua, kutil kelamin. Kutil kelamin adalah benjolan kecil yang tumbuh di area kelamin atau anus akibat virus HPV atau Human Papillomavirus. Yang ketiga, chlamydia. Chlamydia adalah infeksi menular seksual yang disebabkan oleh bakteri bernama Chlamydia trachomatis yang dapat menyebabkan nyeri pada genital dan keluarnya cairan dari vagina atau penis.
Yang keempat, gonore. Gonore adalah salah satu penyakit menular seksual yang ditandai dengan munculnya nanah pada urin. Yang kelima, sifilis, yaitu infeksi bakteri yang biasanya menyebar melalui kontak seksual dan dimulai dengan luka tanpa rasa sakit. Selanjutnya yaitu HIV, yaitu penyakit yang menyerang kekebalan tubuh sehingga daya tubuh semakin melemah dan rentan diserang berbagai penyakit. Permasalahan kesehatan pasca reproduksi bagi lansia. Yang pertama, klimakterium, merupakan masa peralihan dalam kehidupan normal seorang wanita sebelum mencapai senium, di mana dimulai dari akhir masa reproduktif hingga masa non-reproduktif pada masa kehidupannya, di mana masa klimakterium meliputi pramenopause, menopause, dan pasca menopause. Pada wanita terjadi antara sekitar umur 40-65 tahun. Dengan gejala yaitu sering sakit kepala, susah bernafas, gangguan usus, insomnia, gangguan kemih, dan juga nyeri senggama atau dispareunia. Yang kedua ada antropos, di mana kondisi pria di atas usia tengah baya yang mempunyai kumpulan gejala, tanda, dan keluhan yang mirip dengan menopause pada wanita. Secara harfiah, antropos adalah berhentinya fungsi fisiologi pada pria, yaitu penurunan produksi sperma, hormon testosteron, dan hormon-hormon lainnya. Dengan gejala, penurunan libido, perubahan suasana hati, penurunan kekuatan otot dan massa otot, lemah dan kurang energi, perubahan emosional, psikologis, dan perilaku, pengecilan organ-organ seksual, dan juga resiko penyakit jantung. Yang terakhir ada menopause, yang dapat diartikan periode atau tanda berhenti suatu menstruasi pada wanita. Dengan gejala yaitu haid menjadi tidak teratur, gejala-gejala psikologis mulai berdatangan berupa suasana hati, pikiran, motivasi, sikap, reaksi biologis, keadaan atrofi yaitu kemunduran keadaan gizi, insomnia atau keluhan susah tidur, dan yang terakhir hilangnya kendali terhadap kandung kemih atau inkontinensia serta peradangan pada kandung kemih dan vagina. Selanjutnya, pelayanan kesehatan pada lansia. Yang pertama, Puskesmas Santun Lansia, yaitu bentuk pendekatan pelayanan proaktif bagi usia lanjut untuk mendukung peningkatan kualitas hidup dan kemandirian usia lanjut, yang mengutamakan aspek promotif dan preventif di samping aspek kuratif dan rehabilitatif. Yang kedua, pembinaan kelompok lansia, yaitu melalui puskesmas dan dilakukan terhadap sasaran usia lanjut. Yang terakhir, posyandu lansia, yaitu pengembangan dari kebijakan pemerintah melalui pelayanan kesehatan bagi lansia yang penyelenggaraannya melalui program puskesmas dengan melibatkan peran serta para lansia, keluarga, tokoh masyarakat, dan organisasi sosial dalam penyelenggaraannya.